Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Amisya dari kelompok 1 Alto. Di sini saya akan mengerjakan tugas Langsol atau lebih tepatnya THR pada hari raya kemarin pada nomor 5. Nah, di sini disuruh untuk membuat program dan proses untuk membuat permainan penting untuk kertas komputer yang menjadi lawan Anda. Program terus berjalan hingga Anda menemukan program. Untuk alur programnya sendiri itu yang pertama user input pilihan angka 1 sampai 3 yang pada kertas. Nah, kami function tipe string yang akan mencetak pilihan Anda apa. Lalu function yang akan menentukan komputer memilih apa. Lalu gunakan function pada poin B untuk mencetak pilihan komputer itu apa. Nah, lalu tentukan bisa menang dari komputer atau belum di function tipe boolean. Boleh juga digabung dengan function pada poin C. Nah, jika Anda menang, program selesai. Jika belum, maka program lanjut terus sampai user itu menang. Nah, ini untuk contoh si apa output programnya ini. Ini untuk petunjuknya boleh menggunakan library define ya. Nah, oke. Ini kita langsung aja ke penjelasan programnya. Nah, jadi program ini adalah program permainan sederhana gunting batu kertas antara pengguna dan komputer. Program dimulai dengan memanggil library iStream, CS, Table dan ctime, tetap menggunakan khusus std agar input dan output dapat didefinisikan. Fungsi main dibuka sebagai tempat jalannya program. Program mendeklarasikan variabel user dan com bertipe integer. Kemudian program menginisialisasi fungsi len dengan sren time 0 agar angka stok berbeda setiap dijalankan. Program menampilkan pilihan menu kepada pengguna yaitu gunting, batu, dan kertas. Lalu meminta input dari pengguna. Jika input tidak valid, program akan kembali meminta input menggunakan go diulang. Setelah input valid, program memanggil fungsi komputer untuk menghasilkan pilihan komputer secara acak. Program juga menggunakan fungsi fillX untuk mengubah angka menjadi teks gunting dari kertas. Selanjutnya, program membandingkan pilihan user dan komputer untuk menentukan hasil permainan. Jika user menang, program menampilkan kalau menang. Jika seri program mengulang permainan. Jika kalah, program juga mengulang permainan. Program akan terus berjalan sampai user menang. Nah, selanjutnya, langsung aja kita ke C++-nya. Nah, aduh. Nah, yang pertama itu ada input iostream. Ya, input iostream ya sama seperti biasanya itu adalah fungsi basic yang biasa digunakan, yang dimana itu fungsinya untuk memanggil library iostream agar kita dapat menguruskan si in dan si out. Nah, sekarang ada apa sih library baru yaitu input csc_delete. Nah, ini tuh biar kita di program itu dapat menggunakan fungsi acak random. Jadi uh, programnya itu bakal ngacak lah gitu, ngacak si si angkanya. Jadi setiap proses itu beda gitu. Nah, lalu ada input seed time, itu untuk mengambil waktu sebagai seed random. Lalu using dan choose std ini agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua titik dua di setiap penggunaan cm dan cout. Nah, sekarang kita masuk ke function string field.
Di sini kita deklarasi X tipe integer. Nah, lalu eh, lalu kita tuh di sini kita masuk ke kondisi jika X sama dengan satu, maka dia gunting. Kalau misalnya X sama dengan dua, berarti kita cetak batu. Berarti batu gitu. Nah, kalau misalnya selain kedua itu, berarti dia bakal nyetak kertas, menampilkan. Nah, selanjutnya, jadi itu maksudnya kayak satu, satu itu kan penting. Jadi dia tuh kayak kita tuh sebagai user, kita tetap inputnya itu sebagai angka. Tapi si program mengubah si angka ini menjadi eh, teks gitu, yaitu gunting. Kalau misalnya x dua dia batu, kalau misalnya selain satu dan dua, dia nyetak kertas. Nah, lalu ini selesai ya untuk function di string field. Nah, sekarang kita masuk ke function in komputer. Nah, di mana di interkomputer ini ada, kita mulai kan apa sih, si function komputer ini. Nah, terus ini ada return ren mod 3 plus 1. Ini artinya komputer akan menghasilkan angka acak dari 1 sampai 9 yang nantinya mewakili gunting, batu, dan kertas. Ya, jadi satu itu untuk gunting, dua itu untuk batu, dan kertas untuk eh dan untuk selain satu dan dua itu kertas. Nah, selanjutnya mungkin langsung aja kita masuk ke inmain-nya. Di inmain, dia deklarasi variabel user dan com. Nah, terus di sini ada strand time. Nah, fungsinya itu untuk mengacak angka supaya setiap program dijalankan hasilnya berbeda. Kalau tidak pakai ini, angka random dari komputer akan selalu sama setelah dijalankan. Jadi, kalau misalnya kita nggak pakai ini, kemungkinannya tuh eh, angka yang udah dimasukin sebelumnya, dia tuh bakal ngulang gitu. Jadi, nggak acak, nggak random gitu. Jadi makanya kita tuh butuh ini biar setiap apa sih di setiap prosesnya itu beda yang dikeluarkan, yang di apa sih yang dijalankan tuh hasilnya tuh beda gitu. Nah, terus ini tuh label ulang untuk Goto ya. Nah, terus ini nampilkan ini klien di out pilihan. Yang pertama ada si output. Satu untuk gunting, dua untuk batu, dan tiga untuk kertas. Ini kita cetak semua ke layar. Dan juga kita cetak finish juga ke layar. Gini yang satu program ini. Nah, ini, nah jadi dia nyetak yang kayak di program tadi kan. Jadi valid kan. Nah, pilihan, dia nyetak pilihan. Terus dia nyetak satu, gunting. N ini dan pemilihan ini itu tuh fungsinya mirip kayak si Endo. Jadi kayak dia tuh sebagai enter untuk satu baris di bawahnya. Nah, terus ini dua batu, tiga kertas, terus pilih. Nah, sini kita input. Sini pakai user ya. Kita input. Kita sebagai user mau apa di input. Eh, misal.
Misalnya di sini kita input, kita random aja lah ya, satu kalah. Nah, nah, misal gini, ini kan kayak kita random aja ya. Aduh, terserah lah, nggak gunting batuk apa gitu. Nah, hasilnya itu, dia tuh ya bakalan kayak, jadi kita tuh cuma bertugas menginput angka gitu. Komputer dia juga milih angka acak gitu. Dan kita tuh ya hoki-hokian kapan menangnya gitu kayak random aja gitu. Nah, ya sebelum, nah kalau misalnya kita tadi info, aku tadi inputnya pilihnya satu kan, ini satu. Dia sini cek jika user yang aku input ini kurang dari satu atau lebih dari tiga, berarti dia nanti nih inputnya nggak valid ini. Kalau gini, kan pilihannya cuma tiga ya, antara satu, dua, tiga. Nah, aku pilihnya empat nih. Nah, dia bakal nampilin input nggak valid karena empat tuh nggak ada di pilihan gitu. Nah, karena nggak valid, kita disuruh buat ulang. Dia balik lagi ke tabel yang ini. Makanya dia nyetak lagi pilihan butuh satu kertas. Kita pilih lagi baru. Misalnya aku masih lima malahan di aku inputnya. Nah, aduh. Nah, nggak valid lagi masih. Jadi, selama dia kayak kurang dari satu atau lebih dari tiga, dia bakal nyetak input nggak valid dan kita disuruh input ulang si pilihannya gitu. Nah, setelah itu kita cek bahwa setelah itu kita ada beban seperti itu. Rambut. Nah, terus di sini ini kontur variabel kan. Nah, kontur ini diisi sama variabel sama function komputer ini. Nah, jadi setelah si user itu input eh, input pilihan, komputer juga bakal milih secara acak. Karena di sini kita minta dia minta manggil si function komputer. Nah, terus dia cek, dia nyetak kan, nyetak ini layar um, si out besar. Nah, pilihan yang disuruh besar tadi antara satu, dua, tiga tadi. Nah, terus dia juga nyetak pilihan apa yang dipilih sama komputer secara random ya. Nah, terus dia cek, kita masuk ke cek kondisi apakah user sama dengan satu dan com sama dengan tiga kalau sama, atau user sama dengan dua dan com sama dengan satu, atau user sama dengan tiga dan com sama dengan dua. Nah, kalau satu dari kondisi ini terpenuhi, berarti dia bakal nyetak kamu menang. Nah, tadi kalau misalnya kondisi di sini salah, dia bakal masuk ke cek kondisi lagi. Else, jika user sama dengan com, maka dia nyetak Seri, ulang lagi. Terus kita disuruh buat ulang.
kita masuk lagi ke sini dengan tadi. Nah, kita masuk lagi ke sini. Terus kita masuk ke pilihan lagi. Kita disuruh milih lagi gitu. Tapi kalau misalnya ini yang else if user kami dengan konfirmasi nggak memenuhi, dia bakal masuk ke else. Di else, dia bakal nyetak user kamu kalah, suruh lagi. Terus setelah dia nyetak itu, kita disuruh balik lagi ke pulang. Jadi, kalau misalnya untuk yang seri sama kalah itu kita eh, walaupun kalah, walaupun seri gitu, kita disuruh input ulang gitu. Karena programnya kan nggak bakal berhenti kalau misal kita belum menang. Jadi, kesimpulan akhirnya tuh, ya kita harus menang gitu. Nah, oke, selanjutnya ini kita masuk ke flowchartnya. Bentar ya. Aduh, benar-benar. Ya, kalau ini udahlah, kita lihat flowchart yang dari ini aja. Oke, word. Oh, fungsi ini dulu ya. Nah, di sini ialah tren yang tadi time nol, terus label ulang, terus kita uh, cetak fill ini, di mana satu itu gunting, dua batu, tiga kertas. Terus kita input user. Nah, dia setelah itu dia cek kondisi apakah user kurang dari satu atau user lebih dari tiga. Kalau misalnya ia terpenuhi, maka dia bakal nyetak input tidak valid dan dia bakal input label ulang lagi. Terus kita input lagi di sini. Nah, setelah itu, kalau kondisi user kurang dari satu atau user lebih dari tiga ini salah, kita masuk ke eh, bahwa form itu diisi dari function komputer yang ini. Function komputer sendiri itu dimulai dari start, lalu event,
mod 3 plus 1, lalu M. Nah, ini tuh dia acak. Jadi dia bakal ngecap nilai dari 1 sampai 3. Nah, udah misalnya masuk tuh salah satu, nah berarti satu ke sini gitu. Nah, setelah itu dia bakal nyetak user, skill user, komputer telepon. Setelah itu, cek kondisi lagi, apakah user sama dengan 1 dan com sama dengan 3, atau user sama dengan 2 dan kamu sama dengan 1, atau user sama dengan 3 dan com sama dengan 2. Lalu kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, dia bakal menyetak kamu menang. Kalau misalnya di kondisi ini tadi salah, dia bakal cek kondisi lagi, apakah user sama dengan com. Kalau benar, berarti dia nyetak seri ulang lagi. Tapi kalau misalnya kondisi si kedua ini salah, berarti dia bakal nyetak kamu kalah, coba lagi. Nah, setelah itu dia bakal balik ke label ulang. Gitu juga sama si ya, itu tadi apa sih namanya? Si yang seri ini. Jadi untuk yang seri sama kalah itu kita bakal disuruh input ulang. Pokoknya setelah kami menang ini baru deh kita dinyatakan N. Nah, untuk fungsi komputer tadi kan udah dijelasin ya. Nah, sekarang tuh fungsi skillnya untuk flowchartnya. Jadi mulai dari start, lalu dia cek kondisi AX sama dengan 1. Kalau iya berarti bunting. Lalu kalau misalnya X sama dengan 2 berarti true, dia berarti bentuk juga itu kertas. Kalau misalnya slide 1 sama 2, tapi dia bakal nyetak kertas. Lalu setelah antara gunting waktu kertas ini dicetak, maka bakal pakai pesangon. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai program C++ dan juga flowchart untuk nomor 5 ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan maupun salah kata dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.